Di masa purna tugas Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di bulan November tahun 2022, banyak spekulasi yang berhembus berkaitan dengan pejabat Bupati dan situasi politik 2024 mendatang, seperti bidding, assessment, rotasi, dan mutasi. Belum lama ini, Bupati Cilacap Tato Suarto Pamuji melantik 307 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Cilacap. Melihat situasi saat ini, Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, menilai proses rotasi dan mutasi pejabat akan tetap berlangsung sampai bulan November mendatang karena ada beberapa jabatan yang kosong. Selain itu, ada beberapa pejabat yang purna tugas. Diperkirakan di bulan September atau Oktober akan ada pelantikan pejabat tahap kedua. Ekanto berharap di masa purna tugas Bupati dan Wakilnya bisa meninggalkan hal yang baik pada proses rotasi dan mutasi jabatan. Disebutkan, Ekanto mendengar ada isu upaya pejabat eselon 2 yang memenuhi syarat melakukan lobi untuk bersaing menjadi pejabat Bupati. Selain itu, ada beberapa pejabat melakukan komunikasi ke pusat. Berkaitan dengan ramainya siapa kandidat pejabat Bupati atau PLT Bupati secara pribadi, Ekanto menilai saat ini yang siap dan layak menjadi pejabat Bupati adalah Sekda Awaludin Muri dan Supriyanto Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Karena sebaiknya pejabat Bupati yang dipilih adalah pejabat yang paham betul tentang pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Namun, apapun keputusan pemerintah pusat, siapa yang terpilih menjadi pejabat Bupati mendatang tentunya semua pihak akan mendukung. Menurutnya, analisa dari Ekanto, jika Awaludin diangkat menjadi pejabat Bupati, maka akan ada kekosongan jabatan di Sekda. Maka Awaludin akan menunjuk pelaksanaan harian untuk menjabat menjadi Sekda Cilacap. Sebaiknya, pelaksanaan harian yang ditunjuk bisa diajak kerjasama dan komunikatif, sehingga bisa memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Berikut ulasan secara lengkap dari penggiat LSM Seroja Ekanto Wahyuning Santoso. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nani, bahwa memang jelang masa purna Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada bulan November, mungkin tepatnya 19 November 2022 ini, banyak kejadian atau banyak kegiatan berkaitan dengan pemerintahan. Banyak spekulasi juga yang beredar berkaitan dengan penjabat bupati atau situasi politik di tahun 2024 mendatang. Itu akan selalu dikait-kaitkan. Yang pertama, tentang kejadian-kejadian yang tadi disampaikan Mbak Nani adalah tentang bidding, assessment, rotasi, mutasi, besar-besaran. Terakhir kemarin 300 lebih pejabat struktural dan fungsional telah dilakukan oleh Pak Bupati, tentunya melalui proses baik itu ada yang melalui bidding, assessment, dan tentunya proses melalui Baperjakat. Kalau melihat situasi saat ini, saya melihat bahwa proses-proses mutasi rotasi akan masih terjadi sampai dengan November yang akan datang, karena saya melihat beberapa OPD pada level, kalau dulu dikatakan eselon 4 atau di eselon 3 bahkan fungsional, masih banyak yang kosong. Yang saya dengar mungkin antara September Oktober ini akan ada putaran kedua dari proses rotasi dan mutasi, dan tentunya masih ada kekosongan juga di beberapa OPD berkaitan dengan adanya PNS, pejabat PNS atau ASN yang juga purna tugas, khususnya di jabatan JPT, jabatan Pratama. Harapan saya di sisa masa jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini bisa meninggalkan satu hal yang baik pada proses sisa-sisa jabatan yang masih kosong, sehingga Pak Bupati akan meninggalkan sebuah memori positif terhadap jajaran di bawahnya dan memori positif terhadap masyarakat. Karena apapun pejabat-pejabat yang kemarin dilantik dan ke depan mungkin akan dilantik juga beberapa pejabat, mereka semua adalah bagian dari pelayan
masyarakat. Berkaitan dengan isu atau ramainya pembicaraan penjabat bupati setelah Pak Bupati Purna, saya menanggapi ada beberapa hal. Yang pertama, saya condong bahwa sangat ideal lah kalau memang Pak Sekda saat ini, Pak Awaludin, yang akan menjadi penjabat bupati. Tetapi kembali lagi bahwa keputusan itu ada di pemerintah pusat, di Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir nanti Kemendagri atau Pak Menteri akan bisa melihat masukan-masukan dari pejabat pengusul, baik itu mungkin gubernur atau mungkin Pak Bupati saat ini juga mengusulkan calon pejabat bupati yang akan datang. Namun memang idealnya orang yang ditempatkan menjadi pejabat bupati adalah pejabat yang saat ini sedang duduk di Cilacap maupun orang yang paham tentang pemerintahan di wilayah Kabupaten Cilacap. Seperti mungkin bisa jadi Pak Supri, ya, Pak Supri yang saat ini menjadi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Beliau orang Cilacap, karirnya cemerlang dan komunikasinya juga sangat baik. Namun saya mendengar isu bahkan beberapa hari terakhir ini ada upaya untuk melakukan lobby beberapa pejabat eselon 2 di wilayah Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat untuk ikut bersaing menjadi penjabat bupati setelah Pak Bupati besok Purna. Saya mendengar beberapa orang melakukan komunikasi ke pusat dan mari kita lihat hasilnya bagaimana. Namun secara pribadi saya mempunyai pandangan yang saat ini siap dan layak untuk menjadi penjabat bupati. Yang pertama adalah Sekda, dan yang kedua adalah atau Pak Sekda Pak Awaludin saat ini, yang kedua adalah Pak Supri, Kepala Dinas Pertanian. Namun apapun keputusan pemerintah pusat tentang penjabat bupati yang akan datang, tentunya semua pihak akan mendukung, termasuk masyarakat dan termasuk saya sendiri. Sedikit saya tambahkan ya Mbak ya, ada hal yang menarik lagi di luar tadi tentang rotasi, mutasi ya, terus tentang penjabat bupati. Ada hal yang menarik manakala memang nanti penjabat bupati Cilacap dipegang oleh Pak Sekda Awaludin. Ya tentunya ada kekosongan di kursi Sekda dan akan diisi kalau tidak salah itu pelaksana harian Sekda. Tentunya pelaksana harian Sekda ini kalau tidak salah yang akan menentukan ya penjabat bupati. Saya kurang paham tentang itu. Tapi saya yakin penjabat bupati punya pengaruh untuk bisa menentukan pelaksana harian ke depan. Disitulah nanti ada kehangatan baru, keramaian baru, sesama teman di pejabat eselon 2 tentunya akan berusaha melakukan ya semacam komunikasi khusus gitu kepada Pak Awaludin kalau memang beliau yang akan ditunjuk menjadi penjabat bupati untuk kiranya bisa membantu beliau menjadi pelaksana harian Sekda. Ya saya tidak tahu siapa nanti yang akan ditunjuk Pak Awaludin manakala beliau menjadi penjabat bupati, dan harapan saya Pak Awaludin menunjuk orang yang tepat, bisa bekerja sama secara positif di jalur yang normatif, sehingga apa yang diharapkan masyarakat berkaitan dengan pelayanan prima bisa akan tercapai dengan baik. Sekali lagi, semoga memang penjabat bupati dipegang oleh orang yang paham tentang Cilacap. Demikian. Terima kasih Mbak Nani, ini tambahan dari saya ya.